Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali di Abifam Godean. Kali ini hari Kamis 25 April 2024. Ini jam-jam sekitar jam 10. Jam rawan ngantuk Pak Agung. Ya, saya main udah kenal cukup lama banget, tapi baru kesempatan hari ini karena kesibukan beliau. Saya main di Aditama Farm, Duck Farm Aditama Dakfam. dengan Mas Fikri. Halo Siap. Mas, Assalamualaikum Siap. Mas. Waalaikumsalam Pak Agung. Di samping ternak bebek, ini Mas Fikri ini juga berprofesi sebagai anggota kepolisian, anggota polisi ya Ya, anggota Polri di saya Pak Agung. Polres Kulon Kulon Progo. Progo. Nah, ini saya kesempatan bermain, berbagi pengalaman, kesibukan beliau sebagai seorang polisi. Nah, ini Mas, kita hanya ngobrol aja ya. Siap. Jenengan profesi sudah mapan lah, Ya. mapan, masih muda, mapan Ya. sebagai anggota polisi. Kok masih niat untuk ternak bebek? Nah ini Mas, karena saya tahu kesibukannya kan cukup padat ya, cukup Ya. padat, terus kok masih tertarik di dunia bebek. Itu Mas, monggo. Ya. Terima kasih Pak Agung. Yang pertama ngaturi sugeng rawuh. Mugi-mugi Sami-sami. silaturahmi di kandang Aditama Dakfam, terutama di rumah saya, di gubuk saya, memberikan rezeki yang lancar, Amin, amin. berkah barokah, Amin. kesehatan, kebahagiaan yang jelas. Amin, ya jelas. Oke, matur nuwun. Yang jelas pedoman saya Pak Agung dari dulu yang namanya orang hidup. Ya. Kuwi arep padha karo kancane. Ya, benar. Sama karo liyane gitu. Ya. Nah, pedoman saya itu sekarang ya buat teman-teman semua aja, buat teman-teman peternak kita buka wawasan. Yang jelas dalam hidup kita itu mohon maaf kita harus tiga. Tiga, yang satu kita punya pekerjaan tetap, yang dua kita punya bisnis, yang ketiga kita harus punya aset. Aset ini yang paling penting Pak Agung. Tidak jadi pegawai tetap, tidak ikut negara, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa jadi pengusaha. Amin, amin. Kalau sudah jadi pengusaha, sedikit-sedikit kita wujudkan aset. Kalau kita sebagai peternak, aset kita adalah kandang Pak Agung. Itu yang paling penting. Nah, makanya itu yang memotivasi saya terutama adalah saya ingin memiliki aset. Jadi alhamdulillah saya sudah menjadi seorang anggota Polri. Saya sudah diberikan rezeki, sudah diberikan oleh negara, tinggal pertanggungjawabannya. Saya akan kerja yang bagus, terus kerja semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara. Di sela-sela kesibukan saya memang hobi saya itu beternak Pak Agung dari dulu. Hobi saya itu beternak. Kok dilalai. Dilalai itu dari SMP itu saya memelihara bebek. Tapi cuma kletekan. Kletek itu cuma 10, ya, 15. Iya, skala kecil dumbar. Wis mono suka mangane sak terserah. Ndok luar, penting wareg gitu. Ndok dibelah. Ndok belah Pak nonton itu. Zaman itu. Ini kan di mana ya Pak? Apa kampungnya mungkin ada, kalau ada teman yang mungkin mau yang dekat-dekat sini mau main kan di mana? Kaliduren 1. Kelurahannya? Kaliduren 1, Sumberagung, Mayudan, Sleman. Bisa langsung selok telur bebek Aditama Dakfam. Nah, karena ini Mas, sampean kan ya agak sibuk di kepolisian ya? Ya. Terus di samping itu kan jenengan juga klub-klub komunitas itu kan banyak. Yeah. Ereking ya. Ya, terutama Ereking. Imperial ini aktif di situ katanya mau touring ke mana? Madura. Oh, ke Madura. Naik Ereking. Nanti kalau teman-teman Imperial King Yogyakarta lihat YouTube kita Pak Agung, kita besok mau Guesto Madura. Wah, mau touring ke Madura. Peternak, ya kan? Peternak tapi suka touring. Ya. Polisi masih muda belum nikah. Nah ini Mas, apakah di sela-sela kesibukan sampean itu kok nggak ganggu itu antara pekerjaan sama ternak bebek sama hobi jenengan itu bagi waktunya gimana? Antara ngasih pakan bebek sama dinas sama hobi ya, bagi waktunya? Kalau bebek itu sebenarnya kalau kita memang sudah tahu ilmunya atau bahasa Jawanya itu sudah tahu seratnya itu mudah Pak Agung. Kita pagi, pokoknya standar itu jam 5 pagi kita dari bangun. Kita harus bangun melaksanakan kewajiban seorang
Muslim sholat, Ya. habis sholat kita langsung ke kandang. Ke kandang itu kita ucapkan assalamualaikum, Disapa, saudaraku gitu. Sama bebek kan saudara kita, karena Betul. apa? Memberikan rezeki kepada kita. Kita masuk ke kandang bebek, kita ngambilin telur dari jam 5 itu, setelah sholat subuh kita ngambilin telur, Pak Agung, ngambilin telur, selesai ngambilin telur, kita bersih-bersih, ganti air minum, kasih makan. Udah, kita mungkin bebek saya itu yang di kandang ini kurang lebih sekitar 250-an yang saya hidup sendiri, yang saya rawat sendiri itu ya setengah jam sampai 45 menit cukup Pak Agung untuk yang di sini perawatan. Ya? Iya, yang di sini. Yang di sini soalnya itu kan cukup. Ada 2 lokasi kandang ya jenengan. Ya, 2 lokasi kandang. Yang satu berapa ekor? Yang satu 250. Jadi kapasitasnya 500. sama. 500. Keren. Ya begitulah. Setelah itu saya dinas Pak Agung, dinas. Nanti jam dinas itu saya dilalahnya di kantor itu jam stop. Jadi jam 8 sampai jam 4. Nah, nanti jam 4 itu sudah kembali ke aktivitas bebek lagi bisa. Kalau masalah touring, nanti touring itu kan Sabtu Minggu Pak Agung. Mau enggak mau ya saya merepotkan ayah saya, bapak saya. Bapak saya latih, saya kasih penjelasan seperti ini, bebek-bebek SOP-nya seperti ini. Nanti dijelaskan, bebek saya namanya Jenny Pak Agung. Saya kasih nama bebek saya itu Jenny. Jenny 1 sampai 250. Ya, Jenny 1 sampai Jenny 100. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau ngasih pakan itu kan ibaratnya kan nggak gonta-ganti orang. Nah, yang di masjid kemarin kan kita ngobrol sama Mas Edi kan nggak boleh gonta-ganti orang. Paling kan sudah terbiasa gitu ya. Iya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa paling nggak dampingi bersama-sama di kandang gitu. Iya. Udah kenal lah. Kalau kita mau pergi Pak Agung, nanti misalkan 3 hari ke depan kita mau pergi, ya udah 3 hari sebelumnya itu sudah dikenalkan. Nah, sudah diajak masuk kandang, sudah diajak ngobrol ke kandang, pokoknya bercengkrama dengan bebek. Nanti kalau bebek itu ya kayak manusia, ada yang berhati apa ya? Berarti sabar artinya ono sing cugetan juga Pak Agung. Yang bahaya itu yang bebek cugetan itu Pak Agung. Kagolan. Bebek kagolan. Wah, biasanya dipakani wae juragane sing rada ganteng kok ibu ngosen rada tuwa. Wah, niku mangan. Itu yang itu repotnya itu. Sifatnya itu. Ini kan soalnya ya deket ya kalau namanya orang tua cuman kandangnya itu kan di belakang rumah. Iya, belakang rumah. Jadi sangat terjangkau. Tadi kita udah ngobrol ke depan kan mau dikembangkan, masih ada lahan kosong sekitar kalau dimaksimalkan di rumah yang di sini, lahan sini 500 sampai 550. Wah, insya Allah. Masih muda, polisi, belum nikah, usaha ternak bebek, wis apa meneh. Tinggal nunggu undangan nikahnya. Amin. Pokoknya minta doanya Pak Agung supaya diberikan kelancaran. Nah, dalam ini Mas, kan tentu ya kayak saya lah, kayak kita peternak lah, namanya mau usaha itu kan harus belajar. Iya. Nah, sarana pembelajaran dulu sebelum mulai tiba-tiba dari profesi sebagai polisi kok pengen ternak bebek, jenengan belajarnya langsung atau lewat medsos atau lewat mana? Nah, dulu awal mulai itu kan sebenarnya bertentangan Pak Agung. Orang tua saya itu semuanya nggak menyetujui saya memelihara bebek. Karena apa? Di samping rumah ini, di desa saya itu ada beberapa peternak, ya mohon maaf, saya katakan peternak kecil, kapasitasnya cuma 50 sampai 100 ekor. Itu masih konvensional Pak Agung. Konvensional, masih tradisional. Jadi pakan itu ngaduk sendiri, kadang setelan ngaduk sendiri kan sesuka hati. Kalau misalkan yang karak mahal, karaknya sedikit. Yang katul mahal, katulnya yang dikurangin, atau konsentratnya, pokok itu kan konsentrat. Konsentratnya mahal cuma dikasih sedikit, diganti sama yang lain yang lebih murah Pak Agung. Nah, waktu itu saya punya kentek memelihara bebek. Wah, meledaknya ini Pak Agung, meledaknya peternak bebek sekitar rumah itu pada gulung tikar. Nah, saya pelajari Pak Agung. Saya main ke sana, saya silaturahmi ke sana, tanya, ngopo to Pak D, ngopo to Bude, kok aku ki krungu jenengan ki pun saking suwene kadang ngragati sekolah anak wi nganggo ndok bebek gitu. Urip sehari-hari wi nganggo ndok bebek. Kok saiki iso gulung tikar ki ngopo Kang? Ngono. Berarti belajar dari orang yang gagal. Belajar dari orang yang gagal, tapi itu sudah suhu bebek. Itu sudah suhu bebek Pak Agung. Teman-teman itu sudah suhu bebek, wong hidupnya itu dari bebek kok waktu itu sekitar saya itu. Nah, saya pelajari ternyata masih konvensional. Belum kenal yang namanya pakan jadi. Dan kandangnya waktu itu udah seadanya atau terkonsep? Kandangnya masih seadanya.
cara dene wis doyong-doyong iwak, Nah. doyong-doyong tengen Pak Agung. Udan-udanan. Udan-udanan. Kebanjiran. Heeh, cuma bisa buat berlindung dari panas. Nah. Tapi kalau berlindung dari hujan, Ya. nggak bisa Pak Agung kandangnya itu. Itu padahal kan kalau untuk yang lebih intensif kan ya itu SOP-nya kan Kandangnya kering, ya. terus pakan juga tercukupi Betul. nutrisinya, terus Pemilihan bibit bebek. Ya, 3 itu betul seperti yang kemarin dikatakan sama saudara kita itu, ya, Mas Edi itu memang nggak betul. jadi ikut ya ke sana. Pas dinas. Waktu dinas saya. Memang 3 konsep itu, kandangnya harus kering, pakannya itu harus konsisten, sama pemilihan bibit bebek atau gen bebek itu harus kita tahu sertifikatnya Pak Agung. Kita harus tahu sertifikatnya kalau bebek itu enggak waton bebek sebenarnya itu. Nah, kita lanjut yang tadi. Lanjut dari situ saya belajar, terus saya juga belajar dari YouTube terus terang Pak Agung. Lihat YouTube-nya jenengan itu dulu itu pertama kali itu saya lihat YouTube-nya Pak Agung. Ini agak menarik gitu YouTube-nya. Saya ngikutin. Nah, suatu saat saya mau silaturahmi ke tempat Pak Agung waktu itu. Komentar. Wala bulane tanggane dhewe. Saya langsung gas kemudian minta ilmunya. Kirain itu waktu itu kan bukan anggota. Datang pakai motor antik, pakai kopi ini, lihat pakai topi ini. Wah, ini uangnya nyentrik ini, ternyata polisi. Saya datang sebagai peternak Pak Agung waktu itu. Ya, betul. Ya, banyak dinamikanya. Lebih baiknya memang ini ya seperti kalau nonton atau mungkin belajar langsung memang lebih afdol. Jadi nggak hanya dari sisi baiknya aja, tapi dari sisi yang tadi kegagalan orang lain menjadi pelajaran kita biar ke depan kita kan nggak gagal gitu, ibaratnya gitu. Dari situ Mas, dari kalau semacam ini Mas, dari sisi produksi ini kan dari 250. Dari kemarin saya lihat tadi saya lihat ada 4 plong. Iya, ada kotak 4 ya, plong, kotak koloni. Iya, 4 koloni. Itu umur udah berapa? Yang 2 koloni sebelah kiri itu umurnya sudah 14 bulan di kandang Pak Agung. Pakan pakai? Saya pakai Malindo, pakan jadi Malindo. Malindo 9905 SP ya? Iya, betul. Sejak awal itu? Sejak awal. Sejak awal saya nggak berubah. Saya konsisten pakai Malindo. Semoga itu teman-teman produksi Malindo itu bisa konsisten sama setelan pakannya. Kualitas ya? Sama kualitas, yang penting kualitas. Karena saya sudah terbukti di kandang saya itu benar-benar 14 bulan Pak Agung. Dulu dari 200 bebek, saya akhir di umur 9,5 bulan. Di kandang? Di kandang. Produksi 9,5 bulan? Ya, 9,5 bulan saya akhir separuh tinggal 120 ekor. Saya akhir, nah sampai saat ini 14 bulan masih bisa produksi. Sekitar 120 ekor dari 200 ekor tadi. Seperti terus itu yang bayah? Yang bayah baru masuk tanggal 11 Maret kemarin. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih lah sudah di kandang. Sudah mencapai? Sudah untuk saat ini di titik didihnya Pak Agung di 95%. Wah, mantap. Ya alhamdulillah rangalan nek cantom to Pak Agung. Iya. Jadi kerjaan ini ramai dolan kesana kesini bangun, tapi sisi positifnya itu Mas. Iya. Mas mumpung masih muda, dimanfaatkan waktu, dimanfaatkan ya kesibukannya lah. Betul. Bisa nular ke ilmu kesana kesini, ngasih rezeki yang mungkin tambahan rezeki untuk kedepannya. Iya, betul Pak Agung. Ya mungkin sedikit pesan Pak Agung, sedikit pesan dari pengalaman saya kepada teman-teman yang mau belajar ternak, yang mau memulai ternak tidak usah takut. Ada 3 pedoman saya Pak Agung. Ada 3 pedoman saya. Selama bisnis yang kita jalankan itu halal, modal yang kita dapat itu halal, walaupun nyuwun ngapunten dari utang, itu tidak masalah. Yang ketiga, tidak mengganggu relasi bisnis kita atau tidak mengganggu pasaran bisnis teman kita, itu tidak masalah. Tidak akan gagal bisnis itu. Mungkin cuma kalau ada kesusahan, ada kesulitan itu baru diuji. Yang penting 3 itu kita penuhin dulu, modal halal, bisnisnya halal, kita tidak membunuh relasi bisnis kita, insya Allah kita akan diberikan kelancaran sama Allah. Semua kembali ke niat ya Mas? Iya, semua kembali ke niat Pak Agung. Kita itu ya sering, ibaratnya gini ya, mungkin kalau teman-teman nggak tahu, itu kan kita sering kontek-kontekan ya, Mas punya telur 1000 enggak? Oh punya, tak ambil, saya jual. Kalau enggak ya kita kontekan, kita lempar ke penjualnya ya hampir sama lah, walaupun enggak semua 1, 2. Tapi itu kan tidak merugikan, walaupun mungkin
pelanggan kita itu A gitu, Mas ini kekurangan telur ya, saya kasih kan jenengan itu kan itulah kita sebagai peternak kan saling tukar informasi, kita saling support, nggak merasa ini pelanggan saya harus milik saya, itu kan nggak bisa. Iya, betul Pak Agung. Dan itu kan ibaratnya tidak mematikan misalnya mematikan relasi saya dan jenengan. Saling tukar-tukaran. Selama ini kita seperti itu. Ya, sudah kita jalankan itu, kita tukar-tukar telur, tukar-tukar relasi, saling berbagi informasi. BBE piye sering kontak-kontakan. Dan jadi kita kan kalau di ini ya, kayak di pasar, suatu pasar itu kan jajaran itu kan ada yang sini jual sayur bayam, ini bayam, ini kan rezeki itu kan masing-masing. Betul Pak. Tidak ada yang merasa dirugikan, terus jajaran terus gontok-gontokan sama itu kan nggak bisa. Iya. Rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Insya Allah Pak Agung, yang namanya bisnis telur bebek ini atau kita beternak bebek ini kedepannya akan semakin membaik. Dengan semakin membaik itu kita juga harus menebalkan niat kita, menebalkan hati kita, sabar yo ditambah. Yang namanya persaingan bisnis itu yo kadang itu bikin loro hati Pak Agung, bikin panas di hati. Tetapi kita kembali lagi ke fitrahnya bisnis, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau kita sudah punya pedoman rezeki udah ada yang ngatur, wedangan yo enak. Jagongan gini enak. Jagongan yo enak. Udah, nggak usah dipikir, pasrahke karo Gusti Allah. Nah, ini Mas, bebek pertama kali masuk lah. Iya. Bebek pertama kali masuk kan umur sekitar 5,5 sampai 6 bulan. Iya. Jadi kan karena trik dari peternak itu kan berarti beda-beda. Iya. Ada yang nyampur dulu karena ini belum menghasilkan, ada yang langsung pakai pakan jadi. Kayak kemarin Mas Didi juga pakai pakan jadi. Jenengan di awal bebek masuk itu langsung malindo atau nyampur dulu? Karena kesibukan jenengan loh ya. Iya. Nah, itu. Gini Pak Agung, untuk yang 2 kali ini kan saya sudah 2 kali masukkan bebek. Kepasan peternak saya itu kehabisan pangonan Pak Agung. Jadi umur 3,5 bulan itu sudah putus pangon. Sudah tidak ada lahan pangon. Terus habis itu 3,5 bulan sampai umur 5 bulan itu sudah dikasih pakan katul, sudah misalkan sore itu masih dapat makanan dari pangon, sorenya itu sudah dikasih makan katul karena keterbatasan lahan. Nah, kalau saya waktu awal masuk ke kandang saya itu langsung tak kasih pakan jadi. Karena waktu di peternak saya atau pengangon saya itu sudah dikasih makan katul. Iya, sudah dikondisikan pakai katul. Karena tadi dengan alasan kehabisan pangon. Bilalah 2 kali itu seperti itu. Tempat buat ngangon bebek itu ya? Iya. Tapi saran aja untuk teman-teman, karena pengalaman saya sih kalau pakai malindo langsung itu memang biayanya terlalu tinggi Pak Agung. Sama ya. Mungkin itu dialami semua yang lain. Biayanya terlalu tinggi. Kalau saya untuk ngepres biaya terlalu tinggi itu saya kasih katul Pak Agung. Tapi katulnya yang katul kebi. Oh iya. Nah, teman-teman jangan lupa itu nanti kasih katulnya katul kebi yang halus. Katul halus yang masih tinggi protein sama karbohidrat itu nanti dicampurkan itu aja, dikasih sedikit air. Ya, betul. Ya, perbandingannya ya setengah-setengah enggak apa-apa. Minggu pertama itu berarti untuk menekan biaya pakan ya? Ya, untuk menekan biaya pakan. Di samping bebek masih stres masuk kandang, masih penyesuaian di kandang, durung ngendok, belum bertelur, pakan buanter. Wah, maruk itu Pak Agung. Biasa. Berarti makannya sudah kalap kayak motor boros. Wah, kayak motor setelan 2 tak karbu banter. Boros itu kayak gitu. Makan dipuasin makan 10 kilo bebek 100 itu. Saya kasih makan 10 kilo, 2 jam habis Pak Agung. 2 jam habis saya tambah 15 kilo. Wah, setengah hari habis. Sehari itu saya habis 21 kilo Pak Agung. Tapi itu nanti setelah pengalaman jenengan trik seperti itu telah berapa hari? Itu normal. Tenang aja teman-teman yang mau mencoba. Itu nanti 3 hari. Pakan boros itu selama 3 hari. Yang penting 3 hari itu konsisten. Bebek minta 10 kilo, kita kasih 10 kilo. Minta 20 kilo, kita kasih 20 kilo. Nanti setelah 3 hari itu sudah melemah Pak Agung. Karena mungkin bebek sudah tubuhnya itu sudah mulai terpenuhi proteinnya, nutrisinya dari pakan kita itu udah melemah Pak Agung. Udah ngukur sendiri. Nanti bebek itu sudah tahu sendiri, ngukur sendiri. Begitu makan banyak selama 3 hari, nanti hari keempat sudah kelihatan. Hari keempat sudah kelihatan,
kelima masih saya kasih makan yang sama, keenam masih saya makan yang sama, nah, yang ketujuh sudah saya full Malindo. Ya, yang hari ketujuh sudah full Malindo. Alhamdulillah hari ke-10 sudah mulai nyetet. Nah, nyetet itu sudah mulai bertelur. Ya, nyetet itu bahasa dari bebek sudah mulai bertelur. Jadi hari ke-10 alhamdulillah sudah nyetet 2, nanti hari berikutnya tambah. Yang penting kita konsisten dalam kasih makan. Dan tidak boleh gonta-ganti. Oh, jangan. Kalau makan nggak usah gonta-ganti. Misalkan kita pakai pakan jadi A, ya udah kita harus konsisten pakai pakan jadi yang A. Seperti itu, Pak. Iya, pengaruh buat si Jenny itu. Nah, di saya si Jenny itu nanti pengaruh sekali. Ngambek apalagi yang hatinya cukutan itu guys. Bebek itu. Kalau dari sisi kandang Mas, kemarin kan mengantisipasi di sekarang kan udah Jogja itu kan udah hujan terus. Iya. Persiapan di kandang jenengan. Sebelum bikin kandang terkonsepnya apa? Dari sisi biar nanti kalau hujan deras itu bebek nggak masuk, air nggak masuk, terus apa sanitasi apa namanya pembuangan itu sanitasi ya? Iya, sanitasi itu sudah dipikirkan jauh hari sebelum pembuatan kandang ya? Oh, sudah Pak. Kan konsepnya itu ada kita memelihara bebek itu ada 3. Ada yang sistem pangon atau seperti yang kita lihat diumbar di sawah dibangun sama teman-teman pengangon itu semi intensif. Semi intensif itu yang model kandangnya itu payon separuhnya los gitu loh Pak Agung. Nah, itu yang semi intensif. Nah, kalau saya memang memilih yang full intensif. Karena saya memilih yang full intensif itu ada beberapa faktor Pak Agung. Karena faktor waktu saya juga terbatas, faktor efisiensi, sama faktor produktivitas. Nanti kalau pakai yang intensif itu semakin kering kandangnya kita, semakin senang bebeknya. Bebek itu seperti yang jenengan sampaikan itu kepada saya waktu awal-awal itu. Bebek itu memang suka air. Tetapi bebek itu tidak suka tidur dengan air. Ya. Gampangnya Dewi mau tidur kasurnya apa? Becek. Udah. Iya. Nggak mau tidur di situ. Nggak mau tidur. Nggak mau bertelur. Iya. Ya nanti kita lihat. Nanti kita Pak Agung, kita lihat kandang saya, bagaimana sistem sanitasinya, bagaimana nanti model minumnya, bagaimana nanti pembuangan kotorannya, sapi tanknya. Karena saya itu di tengah-tengah kampung Pak Agung. Kandang saya itu di tengah kampung, jadi mau tidak mau sanitasinya harus sempurna. Saya aja buat 2 sapi tank Pak Agung untuk bebek. Kapasitas 250 itu saya buat 2 sapi tank, yang satu sapi tank pemecah, yang satu sapi tank untuk tampungan air. Alhamdulillah selama hampir 3 tahun warga sekitar, tetangga saya, saudara-saudara saya sekelilingnya alhamdulillah tidak komplain. Ya pokoknya apa ya Pak? Biar tidak komplain itu ya pokoknya ya kita kasih hati, masih kita kasih hati. Kok punya turahan telur, punya rezeki sedikit, yuk kita kasih telur. Ayo main ke kandang, ayo tak ajari caranya beternak. Ojo pelit-pelit lah. Semakin kita berbagi ilmu, semakin lancar rezeki kita. Berbagi rezeki kita juga akan lancar. Iya, begitu. Berbagi ilmu, berbagi rezeki, insya Allah nanti berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti kita lihat bagaimana sistemnya. Kalau saya sudah semi permanen Pak Agung kandang saya. Jadi antisipasi dari hujan, antisipasi dari apa ya? Cuaca ekstrim, dari angin, dari panas, insya Allah sudah saya minimalisir. Paling enggak kan kalau udah intensif terkondisi semua itu kan manajemennya kan enak ya Mas? Iya. Dari sisi produksi pakan juga terkontrol. Iya. Terus bebek masuk afkir itu kan kalau saya lihat kan jenengan juga tercatat semua ya. Itu fungsi manajemen pencatatan itu kan itu. Hari ini pakan berapa, sisa berapa, telur berapa itu progresnya akan kelihatan. Iya, betul Pak Agung. Nanti pokoknya catatan keluar masuk telur, terus catatan adole piro, oleh piro. Nah, angguk titil tuku rokok, tuku kopi harus dicatat Pak Agung. Harus dicatat. Jangan campur adukan uang bisa dikatakan kalau bisnis dit lanang ya Pak Agung. Nah, jangan campurkan dit lanang kita ini dengan uang keluarga. Nanti akan kacau. Bukan masalah kacau pembagiannya, tapi nanti kita kacau masalah manifestnya itu Pak Agung. Catatan loh, iki ono sakmene kok hilang sakmene ya, itu kan nanti udah bikin nggak fokus lagi. Berarti kan duit bebek ya kembali ke bebek. Iya. Oh, saya pernah punya pengalaman ekstrim Pak Agung. Jadi suatu ketika teman saya itu datang Pak Agung. Teman saya itu datang ngunai duit dulu. Wes, pokoknya Mas Fikri bayarin dok. Saya bayarin dok,
100.000 nggo sesuk. Heeh. Oh, lha apa Bude wong sesuk si Jani kae iki ngendoke insyaallah punjul nek mung saka 100.000 gitu. Wah, dilalah Pak Agung. Isuke iki mung ngendok separuh. Ora ono. Ora ono, enggak ada. Dari 100.000 itu uangnya dia enggak ada. Ya itu pengalaman saya. Jadi buat Pak Agung, buat teman-teman, yang namanya bebek itu yang jawani. Mas iki kalau belum ada telurnya, ya le nopo duit sesuk wae, ngundake kaya aku. Nah, istilah sekarang ini COD. Nah, ono barang ya nomor duit. nah iya, saya Nah, pernah itu. pengalaman itu saya 2 kali Pak Agung, nek cuma sekali kan belum jadikan patokan ya. Saya Ya. 2 kali pernah ngalamin seperti itu. Saya terima uang dulu ndoke besok itu ternyata nanti dipengaruh juga. Ya. Pengaruh di bebek juga ya tidak tahu ya Pak Ya, Agung yang berarti ini namanya kita terkonek bebek itu. frekuensi kita sama bebek itu kan Iya, nyambung ya. frekuensi kita sama bebek itu Wah, mungkin ngegron ya Pak Agung mungkin. wah iki juraganku wis nopo duit, aku dipeksa kon ngendok, aku wegah ngendok wae. Nah, ngoten iku. Itulah, Itu kacau. itu mungkin kan karena bebek yang tipe cugetan tadi loh Pak Agung. Ya itu karena bebek itu kan karakternya itu kan beda-beda. Iya, Ada yang riang gembira, ada yang lagi sakit. Dari sekian satu koloni, satu kotak itu kan tidak semuanya kan mau diajak lari, banter, ada yang iya, cuman maunya jalan, santai, santai. ngkuse, kopi-kopi Kopi sithik, ya sih. tutut Oh, lek ndang sithik. lek ndoseng oke, yang lain kan nggak bisa seperti itu. Iya, harus apa Nggak bisa diseratenin. dipaksa. Nah, harus diseratenin. Ya apa ya Pak Agung, di saat saya jenuh, maksudnya jenuh, ya saya kan kerja di kantor sebagai seorang anggota polisi itu kan juga dinamika. Ya, Banyak dinamika menghadapi berbagai masalah di kantor ya. itu Dan di sering masyarakat ya, iya, di masyarakat di kantor itu pelayanan soalnya. sering terbawa pulang Pak Agung. Ya. Pernah suatu ketika saya tuh masuk kandang. Di saat muka saya itu masih bad mood lah katakanlah kalau anak muda sekarang masih bad mood, saya belum ganti pakaian, saya masuk kandang rekannya saya buat hiburan. Tetapi itu malah berdampak tidak bagus buat Pada bebek. bebek. Ya. Ternyata bebek itu Efeknya manut gimana? atine sing duwe Pak Nah, Agung. Efeknya nggak bagus. apa? Tingkat produktivitasnya menurun. Karena apa? Saya bunek, saya bad mood, banyak pikiran, saya masuk kandang. Ternyata bebek juga merasakan sama Pak Agung. Padahal kan udah tak kasih tahu tuh. Rekane Pak Agung. Di kandang rokok, karo kopi ternyata ya nular ya. Aura kita kan menular. Iya. Itu sih ya. Ya, pokoknya besok ke depannya teman-teman yang melihara bebek masuk kandang bebek itu kasih aura yang positif, ya, betul. Kasih kebahagiaan, kasih senyuman, syukur-syukur, uluk salam, assalamualaikum bebek, assalamualaikum Jenny ya, seperti itu. Nanti bebek itu langsung mak degik, wak. Nah, itu kan jawaban salam dari kita. Kalau di samping anu Mas, pakan vitamin, ya. Oke lah. Terus di samping itu apa dikasih hijau-hijauan? Oh ya, saya sering kasih anu Pak Agung, 3 hari sekali saya kasih enceng gondok. Saya enceng gondok, saya seling sama 3 hari sekali ya? kangkung ya, 3 hari sekali. Nanti bisa kita lihat proses kasih makan enceng gondok. Karena enceng gondok itu di samping untuk memenuhi gizinya, dia juga berguna untuk mempertebal cangkang telur Pak Agung. Jadi cangkang telurnya itu tidak gampang retak, tidak gampang pecah. Lebih tebal ya? Ini lebih tebal. Di samping itu pengalaman saya, kalau teman-teman nanti ngasih sayur itu masa produktivitasnya lebih lama. Karena saya membuktikan sendiri 14 bulan nih Pak Agung. Bebek saya itu 14 bulan, saya kasih sayur, selingi sayur itu masih bertelur bagus, masih 88% sampai 90% lah untuk saat ini produktivitasnya. Umur 14 bulan di kandang. Berarti ya buat seger-seger, buat ada nutrisi lain dari apa ya, tumbuh-tumbuhan itu kan ada sisi ini yang enggak tercukupi dicukupi protein sama nabati. ya betul. Nah, kita dapat protein nabati dari enceng gondok sama kangkung. Kalau kangkung, pengalaman saya jangan langsung dikasih Pak Agung. Kangkung itu biar didem dulu, biar telutuhnya itu, getahnya kangkung itu biar hilang dulu. Karena getahnya kangkung itu nanti mempengaruhi si bebek untuk bertelur. Uritannya itu loh Pak. Kalau terlalu banyak getah dari kangkung itu, uritannya itu kobong. Jadi nggak jadi uritan. Itu pengalaman terlalu banyak getah itu. Iya, terlalu banyak getah nanti malah menurun Pak Agung. Pengalaman dari teman-teman pengangon daerah sini yang sering pakai sayur seperti itu. Saya dikasih nasihat, pokoknya dindem sikit. Ditunggu dulu kangkungnya itu 1 hari atau setengah hari baru dikasihkan ke bebek biar nggak ada getahnya. Itu berarti kalau oke lah kalau misalnya saya kasih kangkung itu kan pagi disiapin, ngasihnya siang. Iya. Gitu ya, nanti untuk menekan tidak getahnya enggak terlalu banyak. Iya, betul Pak Agung. Kita carinya pagi itu, pagi-pagi setelah kita
bersih-bersih kandang, kasih Nyari apa makan. beli? Oh, cari Pak Agung, saya cari. Oh. Cerita ini menantang teman-teman. Cari kagak sampai geblusuk sampai segini. Iya, Kecoba. saya pernah suatu ketika cari kangkung Pak Agung. Ya. Kangkungnya itu subur. Subur ya. Nah, saya kan di dalam hati lah, dong ngopo Di kangkung sawah itu ya. apike kok ini ya di sawah. Kangkung bagusnya kayak gini apike kok ini kok ora diopai. Ya. Begitu saya masuk lah sampai sini. Benar-benar sampai sini Pak Agung. Sampai pusar saya ini. Wow, lah ini penyebabnya subur-subur. Bagus ini ternyata dalam Pak Agung. Waduh ya Allah, waktu itu pengalaman saya. Malah. Iya. Rumput saya ini kayak jadi tentara tebu itu jadi ya. Ban tertawa. Iya. Yang pengalaman, Mas. Pengalaman kotor. Nah, setelah ini, Mas, setelah pakan vitamin Saya kasih Pak Agung. Apa? Vitaminnya saya kasih Vitastres. Oh, Vitastres. Itu seminggu sekali. Nah. Kalau kira-kira kok bebek itu banyak yang jugetan atau biasanya produktivitasnya 80%, oh kok ini cuma 75%, dalam 1 minggu itu saya kasih Vitastres 3 hari berturut-turut Pak Agung. Saya kasih Vitastres 3 hari berturut-turut, nanti kalau sudah ada perkembangan sudah tidak saya kasih. Berarti lihat ini ya, lihat kondisi bebek ya? Iya. Jadi diamati ya? Iya. Kalau kira-kira dan dari tabel itu kan kelihatan progres telurnya toh. Iya. Kalau turun, oh ini ada apa? Mungkin dikasih vitamin. Modelnya seperti itu ya. Betul. Jadi ada kembali lagi tadi Pak ke catatan tadi. Catatan tadi memang bisa berfungsi untuk melihat tingkat produktivitas. Kalau memang menurun, ini kebutuhannya ini apa? Kalau memang harus kita kasih vitamin, ya kita kasih vitamin. Sama antibiotik Pak Agung. Antibiotik ya. Berapa bulan atau lihat kondisi bebeknya? Kalau antibiotik lihat kondisi bebek. Kalau memang bebek membutuhkan antibiotik, bebek lesu, makannya kurang, cuaca tidak stabil, esok panas, awannya panas, sore ini hujan, itu membutuhkan antibiotik yang apa ya? Ya kasih untuk menebalkan imun. Antisipasi aja. Ya itu. Kondisi bebek itu kan macam-macam ya. Ketahanan daya tahan tubuh bebek itu kan beda-beda. Betul. Kayak kita. Kayak manusia lah bebek itu. Jadi kan ketahanannya itu beda-beda. Kalau memang cuaca bagus, produktivitas bagus, bebek makannya bagus, saya kasih antibiotiknya itu 1 bulan sekali Pak. 1 bulan sekali sama 3 hari berturut-turut. Nanti metodenya saya kasih ke pakan. Saya kasih ke pakan, saya campur ke pakan, saya kasihkan ke bebek. Udah. Seperti itu aja nanti. Itu juga saya terapkan, Mas. Wah, ternyata sama wong ilmunya dari Jepang kayo. Ya enggak, kita kan sering-sering jenengan juga dapat dari luar juga. Iya, ilmunya dari jenengan juga. Waktu kalau kondisi apa? Memang kondisi bebek waktu itu kan enggak kurang sehat lah. Kita lihat dari tingkat produksinya. Kalau dari mentor kita sama-sama punya mentor Mas Afan itu kan dikasih antibiotik 3 hari berturut-turut. Tapi teknik itu kan beda-beda. Kalau saya pas saya depok dulu, saya pukul sampai halus itu kan. Satu tablet buat 25 ekor dicampur dipakan pagi aja. Terus kalau untuk menjaga daya tahan tubuh ya itu benar 1 bulan sekali. Dan itu pun ilmu itu kan dari mentor, dari peternak-peternak itu kan memang dari pengalaman. Ya itu untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga produksi telurnya. Itu tapi ya karena ini antibiotik itu kan kalau ke bebek juga nggak boleh terlalu banyak. Takarannya ya seperti itu. Takarannya harus pas. Terus maksimal itu 5 hari Pak Agung. Jadi kalau memang 5 hari tidak ada perubahan itu harus di stop. Nanti kita cari lagi perkaranya apa, masalahnya apa kok bebek tidak ada perubahan sudah dikasih antibiotik 5 hari. Karena ada batasnya. Nanti kasihan juga kalau overdosis. Malah bebeknya mabuk nanti kalau overdosis. Kalau semprot Mas, nggak sering disemprot kan? Kalau semprot saya rutinkan 2 minggu sekali Pak Agung. Nanti bisa pakai metode itu, pakai E4 peternakan itu. Atau nanti kita pakai Baiklin. Nanti kita lihat kondisi aja. Sekitar itu banyak magotnya atau banyak uget-ugetnya atau bersih. Kalau bersih kita pakai Baiklin. Kalau banyak magotnya, banyak uget-ugetnya itu nanti saya biasanya pakai E4 itu biar terurai bersih. Tapi dulu ya, dibersihin dulu magotnya itu. Iya. Kalau dimakan kurang bagus ya. Iya Pak. Bener, nanti bikin sesak napas itu kalau dimakan. Ya, terus ya tuh kalau dimakan bebek itu kan nanti jadi kayak lumpuh, terus kayak kaku-kaku. Iya. Itu yang harus ini ya memang seperti itu perlakuan kita terhadap bebek ya. Iya.
yang kita harus amati terus. Kalau maggot itu memang untuk ayam. Maggot liar loh Mas, bukan maggot yang kita pelihara loh. Iya. Maggot liar ini yang bahaya seperti itu. Maggot liar itu malah saya kasih ke ayam Jawa bagus Pak Agung. Bagus. Iya, jadi kan kalau untuk ayam, terutama ayam Jawa itu malah bagus teman-teman kalau maggot itu Pak Agung. Kalau untuk bebek itu malah dampaknya nggak bagus. Makanya kita ambil aja, kita kasih ayam kampung yang liar itu malah nanti ya? Bagus. Saya sering seperti itu, nggih. Saya ambilin tuh maggot-maggot yang di kandang, saya sebar ke ayam-ayam Jawa saya itu malah malah sehat. Karena tinggi protein sebenarnya. Tinggi protein tapi nggak cocok untuk bebek. Seperti itu maggot-maggot liar itu untuk bebek memang nggak cocok. Ya karena efeknya kalau dimakan ya jadi sesak napas. Iya, betul Pak. Tapi kalau sesak napas itu gini Mas, saya itu ya cuman karena itu modal nekat, modal ndonga ya. Kalau ada yang lumpuh ibaratnya mau jalan itu kayak itu loh apa? Kayak semper diseret. Iya. Kakinya itu cuma tak cekel, tak pegang. Ya, dimpilen orang Jawa. Dicekel ya tak urut-urut gini ya tak dongani ya Al-Fatihah, sholawat Nabi, tak sendiriin 2 hari 3 hari atau kadang pagi sahur ya sore udah sembuh. Apa aku ki madeg dukun wae ya. Wah, ngalahi mantri bebek, Pak. Ngalahi mantri malah jenengan. Ilmune ngluwi mantri. Tak urut kalau enggak sembuh baru tahu. Iya. Langsung saya campur lagi. Sebentar, Pak. Kalau bisa saya tegaskan kayaknya obat yang paling mujarab adalah ketemu lading, Pak. Itu udah terakhir. Lalu sembelih mawon. Itu kalau enggak sembuh ya, Mas. Karena kan kalau udah bebek kurang sial lah di luar itu ya. Kan karena penyakit itu kan enggak hanya dari kayak maggot itu enggak hanya dari maggot, dari pakan itu pun bisa kayak jamur. Ya. Jamur itu kan sangat berbahaya sekali. Dari bahan baku. Makanya kalau nyun sewu kalau dari pakan pabrik kan quality controlnya udah jelas. Ya. Di situ ada tabelnya. Ini saya enggak promosi pakan jadi pabrikan loh ya. Tapi kan kalau kita nyampur, pengalaman saya nyampur itu kan kualitasnya begatul naik turun. Terus ada yang kalau begatul nasi aking itu kan ada yang lintok-lintok minyak itu kan juga dikonsumsi bebek itu juga kurang bagus di pencernaan. Terus yang menggunakan jagung itu dari mentor-mentor saya itu kan juga kurang bagus. Itu menyebabkan jamur dari jagung lah. Ya. Terus menyebabkan organ dalam tubuh bebek itu rusak. Itu dan kemarin ada dari dokter pabrik yang nggak saya sebutin kemarin ke kandang juga nyebutin jamur ini sangat berbahaya, merusak organ tubuh dan kalau di bebek itu uritannya itu. Ya, membakar uritan. Nah, itu nggak bagus. Jamur ya entah itu dari jagung, dari bekatul atau dari nasi aking. Ya. Makanya kalau saya pribadi Pak Bung dalam pemilihan pakan itu yang pertama kita itu cari mutu dulu. Dari pengalaman teman-teman itu pakan yang baik untuk bebek itu seperti apa, proteinnya berapa itu harus benar-benar kita lihat, kita takar. Kita tanya yang sudah menggunakan. Iya, yang sudah menggunakan. Kalau saya pribadi memang saya dari dulu memang pakai Malindo kan. Ya itu harus kita pastikan. Walaupun kita dapat dari poultry itu teman-teman bakul pakan itu harus kita cek benar-benar tanggal kadaluarsanya atau kita buka ada jamurnya atau enggak. Kalau memang ada jamurnya, saya pernah sekali Pak Agung waktu itu zaman hujan terus itu kan mungkin kena hujan ya Pak, kena air hujan atau pas kena air hujan itu ada jamurnya. Lebih baik enggak saya kasih ke bebek. Tapi itu kan nyun sewu ya, bukan kesalahan pabrik ya, tapi karena kesalahan kita menaruh. Iya. Ya mungkin kan kita beli 10 misalnya, 10 tapi kan yang di bawah ini terlalu lembab. Betul, waktu hujan terlalu lembab, mungkin saya membawanya atau saya menyimpannya itu terlalu lembab, timbul jamur, lebih baik enggak saya kasih. Kadang itu ngerempel itu Mas, ngerempel kalau dicium itu kayak tempe bosok, tempe busuk. Nah itu sangat berbahaya. Saya juga pernah ngalami hujan masuk, wah kok saya lihat kok bau seperti itu. Iya. Terus ayo saya buang. Itu enggak bagus. Ya kalau saya tak kasih pakan itu tadi, Pak. Ayam Jawa saya. Ayam Jawa saya juga ayam Jawa petelur itu. Wong pakannya pakan bebek, kadaluarsa tapi. Oke, nah, apalagi Mas? Pengalaman jenengan selama sekian tahun ternak bebek. Kalau pasang surut masalah Pak, yang paling bikin gemes, bikin penasaran dan bikin sesuatu naik turunnya harga telur Pak Agung. Sama. Ini alhamdulillah Pak Agung untuk saat-saat ini kita menjelang puasa Ramadan, di saat puasa sampai Lebaran dan bulan Syawal ini, alhamdulillah untuk harga telur bebek bisa dikatakan stabil
dan di titik puncak yang bagus. Ya. Makanya itu kan sekarang peternak bebek itu bisa tele ini dengan walaupun kemarin sempat pakan naik terus, iya. tapi alhamdulillah ini udah mulai turun. Alhamdulillah pakan naik diimbangi dengan harga telur yang turun drastis waktu itu. Aduh. Dan cukup lama. Cukup lama itu Agung, 2 bulan lebih waktu itu kita ngalamin kan. Kadang kan goyah juga peternak. Iya, makanya itu kan yang kita gunakan oke lah merek A naik seset, nyari yang paling rendah. Ternyata ini juga ikut naik. Harga telur itu masih rendah. Iya. Makanya daya tahan mental kita diuji di situ. Tapi alhamdulillah Pak Agung, pokoknya kita sama-sama berdoa harga telur ini mudah-mudahan stabil. Ya seperti ini teruslah. Ya. Ajek itu udah alhamdulillah buat kita peternak itu harga telur ajek itu alhamdulillah. Makanya kita itu harus konsisten. Pokoknya niat kita bagus, modal kita halal, bisnis kita itu halal, tidak membunuh relasi bisnis kita, insya Allah. Itu cuma ujian Pak Agung, tetapi bukan suatu kegagalan. Pokoknya kita harus gas terus, apapun yang terjadi, dijalani. Intinya kan jangan takut gagal. Wah iya betul. Kalau takut gagal, kalau gagal ya kita evaluasi sih. Betul. Mungkin apa yang membuat kita gagal, atau mungkin pemilihan bebek, atau mungkin pas masa akhir duit malah kesedot di tempat lain. Ya. Kayak saya. Jadi juben keramik. Nah itu kita evaluasi. Kantong harus bebek juga ke bebek. Iya. Semua butuh proses, butuh pengalaman. Kembali ke awal tadi Pak Agung, dit lanang, ojo dicampur sama uang keluarga. Nah, dicampur ya tadi keramik, tadi botol, tadi semen ning ngono apa. Tapi kan tidak habis buat hura-hura. Ya jangan. Yang penting korbankan di saat ini, tapi ini yang terselesaikan. Setelah ini fokus lagi ke bebek. Betul. Gitu. Pengalaman saya ya itu Pak Agung yang bikin gemes, bikin itu harga telur. Pokoknya ya kita nikmati, kita jalani, kita syukuri aja. Berapapun harganya, yang penting kita tidak rugi. Berapapun nanti kenaikannya, yang penting sama-sama jalan sama langganan kita, sama rutinan kita komunikasi saja. Kalau selama itu masih normal, masih nalar ya kita jalani aja harganya, kesepakatan harganya, nanti bagaimana kualitas telur kita, yang penting kita konsisten lah Pak. Kita ikuti aja. Kita ikuti harga pasar, yang penting kita menjaga konsisten di produksi kita, konsisten di harga kita, dan yang terpenting adalah konsisten di kualitas Pak. Ya. Karena kualitas itu juga menentukan harga. Betul. Yang penting kita itu jaga relasi itu kan nggak hanya kita biar untung terus ya, ya. Jaga ke depan ke jangka panjang. Yang kita pikir adalah jangka panjang. Nek cuma buru karepe dhewe payu larang bisa untuk saat ini kita jual ya. Kesempatan ini telur tinggi kita kasih adanya. Iya. Nggak boleh, harus konsisten. Kita harus konsisten Pak Agung dengan relasi kita, dengan mitra-mitra kita harus konsisten. Dan dikasih kaos. Permintaan kaos juga banyak. Alhamdulillah. Tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual, tetapi kalau yang mau bisa komen, datang ke Adita Madak Farm, nanti saya kasih. Kaosnya seperti ini. Terus ini Mas. Setelah sekian kembali ke profesi jenengan ya. Sudah semoga kedepannya itu kan bisa berkembang, bisa berkembang karena lahan juga masih cukup banyak, cukup luas. Terus tadi ngobrol juga mau kasih di sekitar rumah, mau bikin lagi ya. Iya. Selama ini kan tidak mengganggu antara profesi, hobi dan ternak, gitu. Nah, apakah dari sisi teman-teman profesi itu Mas, teman-teman profesi apakah mungkin timbul wah itu polisi bayarmu ya pendak asasi oke apa enggak ada kata-kata seperti itu Mas? Banyak Pak Agung. Kowe iki ngopo e? Golek kok ngono Ardito iki arep ngopo? Arep goleke sapa wong urung rabi itu Pak, kata-kata urung rabi. Seneng-senenge rantek. Seneng-senenge rantek, rabi urung. Arep gaya apa to kowe iki Jon, kowe iki Fikri. Panggilan saya di kantor kan si Jon. Nah, panggilan saya di luar kan Jon Fikri teman-teman. Jadi nanti kalau kita ketemu bisa panggil aja Mas Jon, Bang Jon, Om Jon itu boleh Pak Agung. Nanti kalau teman-teman ketemu di satu tempat panggil aja panggilan itu. Ya biasa, anak kata-kata. Biasa diambil hati ya? Iya, kata-kata kayak gitu nek saya buat motivasi. Ya. Yo enggak apa-apa buat kesibukan, saya nyauri kayak gitu. Yo enggak apa-apa buat cari tambahan rezeki. Yo ben cukup uripe Kang, Pak De. Yo saya bikin bercanda aja. Iya. Teman-teman yang bercandain saya yo tak ganti bercanda. Enggak apa-apa, enggak pernah saya masuk hati, enggak pernah saya sakit hati, enggak ada Pak Agung seperti itu. Malah saya bersyukur. Jadi kan teman-teman itu ada perhatian sama saya. Paling enggak kan bisa ini ya
menularkan, oh Iya, ora isin aku wis polisi jah ternak bebek. Itu kan betul. bisa untuk motivasi juga untuk yang Iya, betul. teman-teman yang ini loh, seorang polisi masih muda belum menikah pun masih mau ternak bebek. Betul. Jangan mau yang udah di rumah turu angon bebek nggak mau, atau mungkin profesi yang lain nggak hanya Betul. bebek. Jangan salah Pak Agung, yang namanya beternak, bertani, kalau kita sudah ketemu jalannya, Ya, insya Allah hasilnya juga memuaskan. betul. Rezekinya juga banyak Pak Agung. Oke. Jadi kita tidak usah takut kotor, tidak usah punya rasa malu, tidak usah punya apa ya, rasa gengsi yang Ya, jelas. Jangan gengsi dulu. rezekinya halal. Iya, kita fokus kepada hasil kita, jangan fokus kepada gengsi kita dulu. Betul. Nek nanti hasil kita sudah memuaskan, Ya, gengsi itu hilang ya, sendiri Pak Agung. betul. Buat apa gengsi wong kita hasilnya juga bagus. Wah, peternakan kita itu berkaitan dengan kotoran bebek, Betul. rontokan bulu Betul. bebek, pecahan telur bebek, dan aromanya ya ngeri-ngeri sedap itu semua itu. Nggak usah gengsi ya. Nggak usah gengsi. Naik motor, pakai kerombong, jual telur. Iya, pakai topi seperti Tapi ini. Wah, itulah lika-liku seorang polisi yang ternak bebek sampai ya, muncrat. ya itu, Nah, ya itulah. itu apa Pak Agung? Nek itu hiburan lah, Ya, hiburan buat saya. ada seninya Ada itu, seninya. Loh, kepuasan itu. saya itu Pak Agung senengnya di jalan pakai kerombong bawa telur itu ketemu teman-teman kerombong itu, Ah, kalau kata ibu saya geng keluwus. ah. Saya itu dikatakan geng keluwus kalau pakai itu. Kalau pakai kerombong, "Wah, nyapa dengan gagahnya, Le, Ya, Kang Pade." lah Oh, ya, ya. ngerti ya polisi. Enggak, teman-teman peternak saya yang lain, terus relasi-relasi saya itu enggak tahu apa Ya, profesi saya itu enggak ya. tahu. Saya karena memperkenalkan diri saya itu peternak Peternak, bebek. ya. Iya. Nanti kalau baru tanya profesinya itu yang sebenarnya apa tuh Mas, baru saya jawab. Alhamdulillah saya sebagai anggota Polri, tugas saya di Polres Kulon Progo. Ya, seperti itu Pak. Itu yang utara saya itu. Nggak Ya, tahu itu Mas, kalau kemarin kan cerita. nggih. Itu polisi lho Mbak. Oh iya toh. Ya Ya, itulah Mas, kita harus dinamika. ya jadi jangan gengsi. Betul, Kita jalani apalah yang kita punya, betul, entah itu polisi, itu punya bebek dan browi, kita nikmati, kita betul. syukur. Ya, anu Pak Agung, bisa kita menyimpulkan dengan obrolan kita. Saya menyimpulkan obrolan kita ini learning point-nya adalah jangan malu, Betul. jangan gengsi untuk memulai sesuatu yang baik. Iya, walaupun dari skala kecil dulu Iya, ya. Ya. dari skala kecil dulu pokoknya nggak usah malu, nggak usah takut gagal, jangan takut nggak punya modal. Betul. Modal bisa dari maaf, Ya. kita dari utang itu Utang. enggak masalah. Utang ke teman-teman perbankan Ya. itu enggak masalah. Yang penting tadi bisnisnya halal, tidak merusak relasi bisnis, sama modalnya halal. Insya Allah nggak ada kegagalan. Di samping itu kembali lagi ke tadi 3 Pak Gong. Kita harus memiliki pekerjaan tetap, kita harus memiliki bisnis, yang ketiga Aset. kita harus punya aset. Nah, kita harus mengamankan 3 ini sekarang ini. Paling enggak kalau usaha kita mau jalan terus ya evaluasi dan terus belajar intinya. Iya, betul. Ini yang saya bicarakan ini kan dari diri kita sendiri. Ya, Ya, pokoknya semua itu berawal dari diri kita sendiri, Pak Gong. Di samping itu yang namanya saya sudah konsisten peternak bebek, mau nggak mau itu saya makan tempe. Bebek saya yang minimal harus makan tempe. ya, Nah, gampangnya kayak gitu. ya, Pokoknya kita makan enak, bebek kita makan makan enak. enak. Karena apa? Karena biar bebek itu juga ada mutualisme. Kita sama-sama menguntungkan, kita ambil telur bebeknya, ya bebek kita manja Pak Ya, Gong. Kita manja dengan tadi yang kita sampaikan tadi, kandangnya harus kering, ya, sanitasinya harus bagus, konsistensi dalam memberikan pakan. ya, Nah itulah yang harus kita jaga itu. ya, Makanya itu kalau itu sudah kita jaga, insya Allah bebek itu akan ngasih rezeki kita ya. berupa telur. Ini berarti ojo makasih mau kita itu inginnya telurnya banyak tapi le ngasih makan seanaknya, Nah, seadanya itu udah kacau. jangan. Aku kok ya enak banget, habis manis pas dibuang nih itu aku. Kadang minta telurnya 2 kali. Ya, kalau kita nelur 2 kali kita sama-sama nanti naik Naik umroh. gaji. Nanti kita umroh sama Haji kalau bebek itu kita setting Kadang ini bertelur Mas, 2 kali. ada pelanggan saya itu Ya, lucu ya. Ngambilnya itu nggak pesen tiba-tiba iya. datangnya sore.
saya selalu bilang, kok nggak pesen dulu, nggak WA dulu, kan harusnya pagi datang, tiba-tiba sore datang. Nah, nanti sore kan nelur lagi, Mas. Wah, nelur lagi ya nanti cepet umroh, cepet kaya gitu. Masa bebek disuruh nelur 2 kali. Wah, kalau bisa kayak gitu saya langsung melihara bebek 500 saja sudah nelur 1000, Pak, kayak gitu. Cepet sugih. Dinamika itulah indah, Pak Agung. Oke, Mas, closing kita. Ya. Monggo, apa yang perlu disampaikan buat teman-teman yang mau ternak bebek atau mungkin yang punya profesi selain mungkin guru atau apa yang mau ternak bebek, apa tips, mungkin saran atau apalah yang mau disampaikan untuk penutup podcast kita. Saya tuh pengennya biar kayak Deddy Kobuser, Denny Sumargo ya. Oh, amin, amin Pak Agus. Bisa besar. Itu harapan saya dengan itu. Monggo Mas disampaikan. Terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Saya mau berpesan buat teman-teman yang mau mengawali berternak bebek atau bisnis apapun, kita harus menanamkan dalam diri kita menghilangkan rasa takut, Pak Agung. Kita takut harus dan gengsi ya. Iya, kita harus menghilangkan rasa takut atas bayangan. Terus rasa gengsi itu harus kita jauh-jauhkan. Itu yang pertama. Yang pertama kita diri kita sendiri. Yang kedua, pertama harus kita jalani dulu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, apapun bisnisnya, apapun rencana progres kita ke depan, 3 hal tadi jangan dihilangkan. Modal yang halal, bisnis yang halal, sama jangan membunuh relasi bisnis kita. Pokoknya buat teman-teman yang mau mengawali terutama peternak bebek, tidak usah takut. Tidak usah takut akan bayangan, mulai saja, dicoba saja, belajar di orang yang tepat, jangan malu untuk bertanya, jangan bosan, jangan enggan, jangan malas untuk bermain ke kandang-kandang teman-teman yang sudah sukses. Jadi monggo silahkan nanti teman-teman boleh main ke kandang Adita Mada Farm di Kaliduren, boleh main di kandangnya Pak Agung, Abi Farm Gudean di daerah Gudean, monggo silahkan. Nanti kita bertukar pikiran, kita beradu argumentasi Pak Agung seperti kita dulu. Sharing gitu ya. Ya, ngene lho Pak Agung, orang sikrim. Ais pokoknya ngene Pak Agung. Cobanan ngono. Belane blai ngono. Tapi kan belajar itu kan hanya dari orang sukses saja. Orang yang gagal itu kayak sampean sebelum mulai ternak bebek itu kan belajar dari kita cari orang yang gagal dulu. Iya, betul Pak Agung. Bisa kita itu berangkat menjadi seorang yang sukses itu berangkat dari suatu kegagalan atau memang kita sama Allah itu sudah diberikan kesuksesan terlebih dahulu. Ya kita sama-sama sama-sama bersyukur aja Pak Agung atas apa yang diberikan kepada kita. Untuk pesan saja, kalau kita memang menjadi seorang perintis seperti saya, seperti Pak Agung ini kan seorang perintis, bukan seorang pewaris. Kita harus lebih kuat daripada seorang pewaris. Pewaris harus lebih sukses daripada seorang perintis. Nah, makanya bagi teman-teman kalau memang menjadi perintis kita harus lebih kuat. Kalau memang sudah pewaris atau sudah memiliki bisnis dari orang tuanya, kita harus membesarkan bisnisnya lebih besar daripada kedua orang tuanya yang dulu merintis. Seperti itu. Amin. Gitu Mas Fikri, wah luar biasa. Sekali lagi semoga kita termotivasi ya dari seorang polisi muda, Mas John panggilannya, Mas Fikri Aditama. Lengkapnya gitu ya? Fikri Ilham Aditama Pak Agung nama saya. Oh iya, Fikri Ilham Aditama. Kandang saya namanya Aditama di Kaliduren 1, Sumber Agung Mayudan Sleman. Kita banyak belajar. Seorang polisi muda belum menikah, hobi touring, ereking lagi, ternak bebek, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gengsi, yang penting halal. Dan semoga kita ke depan bisa lebih berkembang dan sharing kita ini semoga bermanfaat. Amin. Gitu, terima kasih Mas Fikri. Sukses selalu, sehat selalu, rezeki lancar. Sama-sama. Kita podcast lagi ke depannya. Terima kasih. Saya Agung dari Abi Farm Gudean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu, rezeki lancar.